Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus, salam Ramadan, salam sejahtera. Bertemu lagi di channel kita di Raja Semesta TV. Kali ini kita mendatangkan narasumber yang jauh dari Kramat Jati. Sumber harta. Di ruang cerita ini kali bertemu dengan Bapak Dadang. Bapak Dadang, selamat siang. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Dadang. Sehat? Waalaikumsalam. Aepot. Waalaikumsalam. Nah, gimana Pak Dadang? Alhamdulillah sehat. Aepot. Alhamdulillah sehat. Istri sehat? Alhamdulillah sehat. Anak sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Kantong sehat? Kantong agak kosong. Jangan ditanya kantong mah, jangan. Kantong disebutkan. Umum. Aduh, Pak Dadang gini. Nah, di ruang cerita ini kali ini kita akan menceritakan tentang gimana Pak Dadang ini ketertarikannya awal mulanya ke Raja Semesta TV sehingga sampai sekarang Pak Dadang diam atau bergabung di grup Raja Semesta TV. Monggo Pak Dadang diceritakan dari awal. Dari lahir nggak apa-apa. Dari lahir. Saya mendengarkan. Mau lebih iya nama 2 tahun. Bebas. Jadi awal emang kenal Raja Semesta dari YouTube ya. Memang dari YouTube awal kenal. Emang saya emang suka lah sama hal-hal kegaiban. Cuman emang belajar enggak hal kegaiban, cuman seneng nyimak tertarik gitu. Lah, tertarik dengan dunia spiritual. Nah, itu. Terus Dadang? Pas saya ngikutin video-video Raja Semesta, emang banyak edukasinya gitu. Edukasi dari ya, pas awal itu. Di Raja Semesta sama edukasi. Banyak ilmu yang bisa kita ambil gitu ya, yang bisa kita amalkan di keseharian kita. Betul. Nah, pada waktu itu emang saya posisi lagi nganggur itu, Epot. Waktu kenal Raja Semesta itu. Pas itu waktu itu pas COVID-nya ya? COVID-nya. Zaman COVID itu. Booming Raja Semesta. Nah, Pak Dadang mungkin di tiap sela-sela waktu nonton video-video Raja Semesta, ada ilmu yang bisa saya ambil, lalu saya amalkan. Alhamdulillah itu Aris, saya dapat kerjaan. Oh, alhamdulillah Aris dapat pekerjaan. Aris. Alhamdulillah. Ini iPhone gitu. Kenapa Dadang tenang? Sebab di sini namanya dari huruf H semua. Haris, Harip gitu. Harpa. Oh, nah, terus. Nah, pas udah ngikutin Raja Semesta itu saya dapat kerjaan. Nah, saya berikrar gitu dalam diri, nanti kalau ada rezeki saya pengen datang gitu ke sini, silaturahmi gitu, ketemu langsung dengan Awawan. Nah, pas saya ketemu sama Awawan, udah punya rezeki dari usaha gitu ya, Arif. Pas ketemu Awawan, pas saya mau pulang gitu, udah pamit sama Awawan, kata Awawan, sing manjangnya silaturahmi gitu. Sewu besar itu Awawan ya. Apa namanya mengucap itu untuk sering-sering silaturahmi. Iya, pas saya pamit mau pulang itu. Nah, pas di perjalanan pulang, yang bikin anehnya saya itu setelah silaturahmi ke sini, itu air mata ngalir terus, nggak berhenti. Iya, nangis gitu. Nangis sedih yang nggak tahu saya juga. Gitu. Sedih kenapa? Betul. Kata saya di sini lah, ada rasa sedih. Diusir enggak gitu di sini. Makan dikasih. Ya, minum ya tinggal minum gitu ya di sini. Kok saya ngerasa sedih banget gitu ninggalin Raja Semesta itu. Berasa berat lah ya. Gitu di batin itu. Nah, lama-kelamaan karena ada ucapan Awan itu sing manjang silaturahmi, ulin kadia sabulan sakali mah. Nah, pada waktu itu saya jalani
Kesini tuh dijalani. Nah, sebulan sekali silaturahmi lah silaturahmi. kesini. Kalau pas ada rezeki itu, ya lama kelamaan kok malah betah gitu. Masalahnya kalau kesini itu nggak pernah sebentar gitu, Ari. Paling lama itu ya paling sebentar 3 hari. Iya, orang-orang kan Berarti Pak Dadang itu pas ketika di area Lingkup. Raja Semesta TV itu ada rasa kenyamanan gitu di dalam diri di Pak dalam Dadang. diri itu. Jadi sehingga Pak Dadang itu merasa betah lah. Iya, gitu. Ya paling sebentar ya 3 hari gitu 3 baru hari, pulang gitu. pulang lagi nanti datang lagi ke Datang sini. lagi bulan berikutnya. Malahan yang sampai ini mah ada yang sampai 18 hari di sini. Iya, iya betul. Padahal saya punya kerjaan gitu di sana sampai ditinggalin gitu. Di mana? Di pasar Kramat Jati. Oh, jadi Bude Keramat Jati, Bude bukan di Keramat Tunggal katanya. Nah, terus kemudian Pak Dadang Ya lama-lama lama-lama saya betah. betah gitu di sini harus. Alhamdulillah. Jadi ini cocok Pak Dadang yang lama-lama betah katanya. Alhamdulillah. Iya. Pak Dadang pengen tahu nggak tentang diri Pak Dadang, belajar mengetahui diri pribadi. Diri gitu. pribadi itu Pengen tahu. sebetulnya ingin tahu. Cuman kan saya masih ngukur kemampuan diri gitu. Ya. Betul. Masih mengukur kemampuan diri, belum siap gitu mengamalkan tentang tahu sejatinya diri. Oh iya betul, janganlah kalau belum siap mental Belum lah siap. batin diusahakan ditunda dulu lah, bukan nggak boleh ditunda dulu karena di setiap itu pasti ada ujian-ujiannya memang, pasti. Paling saya di sini juga kan sama Awan ya paling cukup mengabdi Ya, sebisa betul. yang Ya. saya mampu. Yang penting kan dapat barokah dan Ya, karunia. itu yang saya kejar. dari ridhonya dari guru atau cewawawan. Walau adapun nanti tentang pengetahuan ilmu, bila mana saya sudah siap, pasti saya amalkan gitu. Ya betul, dapatkan ilmunya, berbagi kepada yang membutuhkan. Gitu. Gitu ada Pak Dadang Iya, ya. iya, iya. Pak Dadang pengen tahu nggak tentang sejarah Pak Dadang itu siapa? Nanti kita datangkan tim sketsa. Boleh Boleh tahu. Boleh. Nanti kita dibukakan sama. Ya silakan dulu Pak. Siapa itu namanya? Pak Saeb, Aipudin. Bukan dari itu kan? Yang dari Bandungnya itu kan? Bukan. Ah ini Pak Aep nih, Saipudin yang sering mengsketsakan ini ya. sejarah-sejarah orang. Mau disketsakan? Boleh. Pak Haris silakan di sini dulu diundang untuk membuka auranya dulu terlebih dahulu. Pak Haris. langsung aja sama saya. Oh, saya wakilkan. Wakilkan. Borongan merendah. Allahu Akbar. Jangan duit sudah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Dadang, belum Pak Dadang. Siap. Sejarahnya aja ya. Ya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya Allah, beliau kekuasaan juga buka sejarah pada dalam jabat bukan ketika cerita ya Allah buka saja tuh sejarah pada dalam Allah. Taruh. Sok monggo Pak Aep. Aipudin, Aipudin. ayo berbincang kembali. Nah, nanti ditunggu ya Pak Dadang ya. Siap. Tapi jangan kaget kalau benar-benar yang sejatinya itu bangsa kami berarti disyukuri saja, diterima. Iya. Syukur dari Sang Hyang atau Pandita Pak Dadang. Sok, monggo Pak Dadang dilanjut. Diminum dulu, monggo diminum Siap. dulu. Biar terlalu tegang ya. Bener. Kayak di BAP. Oh, buat kawan semesta nanti hadirilah ulang tahun Iya.
Raja Raja Semesta Semesta yang TV. keempat pada hari Jumat ya, datang, silakan monggo datang, kita buka bersama mengundang anak yatim piatu di kediaman Raja Semesta TV. Kemana Pak Dadang, lanjut Tentang apanya ini? ya, tentang keseharian Pak Dadang, terus sampai sekarang apa yang didapat, ketenangan lah, apa pengetahuan kah. Silakan monggo Pak Dadang, bebas buat Pak Dadang cerita. Emang yang saya alami gitu ya selama di Raja Semesta itu memang nyaman gitu. Orang-orangnya pun supel gitu ya, seneng humor gitu. Yang apalagi ini yang ditanyakan. Saya bahas ya, Pak Dadang mau menceritakan di langgar. Enggak ya, yang mau diceritain itu yang bagian mana? Pak Dadang, masalah pengalaman, mungkin ada pengalaman spiritual nggak di sini selama di Raja Semesta TV? Pak Dadang gitu katanya, kata Om Haris. Om. Kalau pengalaman spiritual di Raja Semesta TV dulu dari syariat Sal ya, dari syariat Sal, Dari Cendramata lah. Cendramata. Waktu itu kakek saya memang kan lagi susah gitu ya, mau meninggal itu. Oh iya, Sakarat rumah. lagi pas sakarat tuh ya. Sakaratnya itu saya ijabin pakai sal, diijabin, saya taruh di kepalanya kakek saya, saya ijabin, izin sehu gitu ya, pakai bahasa saya. Silakan Pak Dadang. Itu tiba-tiba, iya pakai bahasa Iya betul. ijabin itu. Iya, Tiba-tiba itu sehu bener-bener hadir itu. hadir. Mm-mm. Oh, Pakai syariat sal itu di hadapan kakek saya sambil nyabut si rohnya itu sambil bawa. Itu apakah benar apa gimana itu? Yang saya lihat itu kegaiban. kacamata. Kacamatanya tuh. Boleh kacamata aja. Itu biasanya yang itu syariatnya atau sebagiannya. Sal yang dikeluarin itu memang ada empat unsur yang keluar, terus si sukma-sukmanya, terus ada mungkin yang dulunya orang tua, Iya, orang tua. Pak Dadang itu memiliki ilmu kejigayaan atau leluhurnya keluar. Nah setelah itu mengikutilah yang disebutnya ruh atau ruhnya nyawa itu ya. itu. Nah, baru meninggal, dikatakan meninggal. Mungkin pas Pak Dadang diijabin itu si Cendramata ditetapkan di kepala atau di bagian tubuh, mungkin kepanasan pada keluar. Iya. Karena ada ijab kabul. Karena waktu sebelum sakaratnya itu memang lama itu prosesnya, sakit dulu gitu ya, sampai hampir tahunan lah sakitnya juga. Tahunan. Pas pada waktu memang sudah kelelahan gitu ya keluarga ngurusnya, saya tanya dulu, ini udah pada ridho nggak gitu kalau misalkan kakek ini meninggal gitu, Ikhlas nggak? Gitu ikhlas ya? nggak gitu. Saya tanya dulu semuanya udah bilang ikhlas, lalu saya langsung niatin itu bener pakai sal, Diijabin. dijabin, saya taruh di dekat kepala kakek itu ya, jadi bantal itu ada gitu. Kata saya, ini bener nggak gitu, saya ngelihat ada. Ya berarti benar. Pak Dadang gitu. Jadi itu mungkin sebagian dari kegaiban ditunjukkan karena Pak Iya. Dadang pernah silaturahmi atau Iya. mengabdi lah kepada Sehu. Ada kemujizatan itu dibantu, didorong sama doa Sehu, kemujizitannya. Itu pengalaman saya juga seperti itu. Pak Dadang dulu punya kakek itu susah untuk mengalami sakaratulnya. Iya, memang. Dia sudah mengalami sakit-sakitan parah, tapi pas ketika minum air, kena air dia langsung sehat, bugar. sehat Bahkan lagi. dia kakek saya itu pernah nyangkul lagi di sawah. Setelah itu gitu lagi, Aktivitas lagi ya bisa. sakit-sakitan lagi, udah mau sakarat, nanti kena air juga segar bugar lagi. Padahal Air doa itu. udah diobatin sama ustadz yang daerah sekitar kakek saya lah
diobatin sama ustadz, sama kiai, bahkan sama mbah lah. Nah masih belum tentu, belum meninggal juga. Tetangga saya punya cendera mata sal segitiga, tapi bukan yang sal kayak sekarang. Masih saya batik coba, gitu ya saya coba dulu, saya gebukin langsung ke tubuhnya, di keper-keper aja. Setelah itu meninggal. Selang 1 malam tentu Bukan dibokong berarti ya? Bukan dibokong. bukan itu nanti dibunuh, langsung dibunuh secara perlahan. kadijayanya itu oleh sababiahnya sal itu Energi kan sal langsung itu. keluar. Silakan Pak Dadang dilanjut, gimana lagi setelah kakeknya meninggal, apa yang dirasakan? Aduh. Enggak, waktu pas kakek meninggal hadir sehu itu yang bikin saya seneng itu, apakah kakek saya pulang ke alam karuhun diantar, apakah ruhnya masih jadi marakayangan gitu Pas pas setelah diijab pakai sal itu. ya itu kan kalau misalkan ada kebaikan, sisi kebaikannya sih pastilah ada sisi kebaikan. Nah dijemput oleh si leluhur Gitu ya. Kalau kebaikannya lebih dominan, nah kebaikannya itu ya akan membawa di menolong. tempat yang nyaman lah kasarnya. Tapi sebaliknya kalau misalkan ada keburukan yang terlalu dominan, pasti harus mengalami dulu kepedihan itu. Begitu Pak Dadang. Ya kalau masalah pengalaman spiritual dari Dulu katanya Pak Dadang pernah pesantren ya. Di mana? Di Banten. enggak di Bogor, Oh, di Bogor. Oh, salah berarti. Di Bogor. Di Bogor. Aduh, ya mah. Pernah dulu memang Tenang, minum dulu Pak Dadang. Minum lagi Pak Dadang. dulu emang riado sih, bukan pesantren. Riado. Di Ridan. Emang kalau pengalaman dari Sewu Awan itu, awal datang saya pernah memang dikasih jikiran itu sama Awan. Saya nggak minta gitu, tiba-tiba Awan ngasih gitu, sini Pak Dadang ngobrol, usaha apa, ngobrol sama Awan. Nah kalau mau sukses katanya usaha. Saya jadi saya melambung. Oh acaranya tuh ya kumain. Lagi mikirin pertanyaan kayaknya. Bukan pertanyaan. Assalamualaikum. Juga dia. Parohimnya hadir. Parohimnya itu hadir mungkin. Bang Dadang cerita, jadi saya sama menatap kemana. Jadi Acepat itu kayak nonton bioskop tapi pikir-pikir gitu. Ya, jadi Pak Dadang adalah salah satu orang lama di sini juga ya, Iya. Acepatnya. Mungkin banyak yang subscriber baru yang belum tahu juga. Ya, jadi keseharian Pak Dadang juga sedikit menjelaskan juga ini. Jadi beliau yang mengurus pendopo sekarang itu di sini. Jadi Jadi marbot. Marbot ya betul. ya, jadi pengurusan Raja Semesta di area ini kan ditanggung jawabkannya mungkin oleh Syekh, dipercayakan sama Ya. Pak Dadang. Dan Pak Dadang juga mengikuti udah mau hampir 4 tahun ya, ada ya? Hampir 4 tahun 4 memang. tahun. Nah, tadi kan sudah menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya Pak Dadang. Nah, ini yang saya mau tanyakan Kang Cepot. Silakan. Dulu beliau pernah di sini lama, tiba-tiba menghilang. Why? Kenapa itu? Nah, Ini yang menarik nih. ya. Ya, jadi banyak juga yang datang ke sini suka menanyakan kemana Pak Dadang, kemana waktu itu. Nah, kenapa? Itu yang belum dijawab sama Pak Dadang dan klarifikasi ke kita juga. Jadi pulangnya tiba-tiba tanpa pamitan, ya tanpa surat. Ayo Pak Coba Dadang. ceritakan Pak Dadang, ayo lah. Nah, pada waktu Jangan saya kosong ya. Saya kosong. Udah Mas. Coba Pak Dadang. enggak, waktu saya sering ke sini, tiba-tiba saya memang ketarik gitu, ditarik gitu ya, suruh tinggal di pendopo waktu itu. Mas, biar nggak kosong kopi dulu Mas. Sebab di Raja Semesta TV sedang ada program pembelajaran Ya, gitu. Nah, kejeniusan itu. Nah, di pas sudah itu saya orang pertama yang menentang ada kejeniusan awalnya. Why? Kenapa? Sebab saya belum mengerti programnya seperti apa,
tahu ujung-ujung tahu ujug-ujug ada program pembelajaran untuk umum gitu, untuk umum bagi orang-orang yang ingin belajar keilmuan sehu untuk umum gitu. Yang saya takutkan kalau tiba-tiba orang umum nggak hasil, yang jadi malu kan Raja Ya, Semesta ya. sendiri Ya, gitu, betul. awalan sendiri gitu. Nah tiba-tiba saya ketarik, ya sudah terjadi kan, ya sudah saya dukung ya gitu masuk ikut Masuk, kontribusi lah ikut, di program tersebut. program tersebut. Nah di ujung Gelisah. program gitu, di ujung program itu yang Kocok Mas. yang dipercayakan kepada Jadinya pengurus Mas. kepada Pak Hari itu pada waktu itu tiba-tiba beralih diserahkan ke Haris. Haris. Nah, Haris. dilimpahkan. Dilimpahkan. Nah, dari situ Dari situ saya tanda tanya, berpikir ada apa? what happened? Enak udah cepoti loh. Enak. Sedangkan di program pembelajaran juga ada program-program yang menyeleneh. Iya. Ja- Yang dirasa tidak perlu sebenarnya, tapi dia ada iya, ya. harus ada baju adat. Betul. Gitu. Ya. Terus nah, Terus dari kejadian tersebut dari kejadian tersebut saya tanda tanya, kok ini kayak mau keluar dari konsep keluar dari konsep pembelajaran gitu. yaitu. Sedangkan Artinya ada kebertentangan antara hati Pak Dadang dengan yang terjadi mungkin dengan yang di terjadi, program tersebut. sedangkan yang ada di pikiran orang-orang yang ikut pembelajaran, ikut belajar dari Seyo Awan, saya pasti bakalan sakti dong. Iya. Ya, Bisa pasti ini, bisa mindsetnya itu, kan ke sana. mindsetnya. Karena memang melihat dari video Sehu kan Iya. atau langsung datang ke sini, Iya. bagaimana kalau Sehu bertarung dengan dukun-dukun Iya. gitu kan. Jadi Sedangkan- mindset oleh anak-anak ini. Sedangkan ini hasilnya kan masih Ya. kosong gitu. Orang-orang juga kan ada yang memang apa namanya pewaris dan ada perintis Ya, kan betul. gitu. Yang pewaris mah pasti langsung paham gitu apa yang diucapkan. Contoh, Aikot ya, kakak pertama kita. Iya, pewaris. Ramat Jati ya. Sedangkan yang perintis kan Nah, ini. masih bingung Betul. gitu. Apa yang diucapkan Sewu mau diamalkan seperti apa gitu. Betul. Kemarin tuh maritis tunggal. Kosong Mas. Saya kosong sekarang Mas. Nah setelah itu 2 hari kosong. dalam batin saya memang bertentangan, sedangkan yang muncul ya golongan, maksudnya yang dirangkul nggak semuanya gitu. Ya. Sedangkan jadi di kotak-kotakan. Dikotak-kotakan, Artinya ada ini, ada itu, Iya. ada ini, ada itu. sedangkan yang lain kan ikut andil gitu. Iya, betul. Ikut andil. Bahkan kita sendiri pun kan Iya. tim pemain Raja Semestanya ya istilahnya ada tidak ada sih. Padahal ada tapi dianggap nggak ada. Dianggap tidak ada. Oh, itu. Nah, Nah, setelah itu jadilah menjadikan Pak Dadang itu mending pulang aja karena memang Iya. gimana gitu. Ya kata saya program pembelajaran udah beres, udah ijazah, udah selesai dong. Terus saya di sini mau ngapain gitu, Iya. udah dalam pikir saya. Ya sudah saya langsung pulang tanpa Iya. ada kabar ke Iya. Sewu, ada Tanpa kabar. ada bahasa sedikit pun. Berarti pada ada itu kayak sosok jelangkung ya. Iya. Aduh. Bagus. Terus jalan aja. Sedangkan di hati nurani saya kan kok gini banget. Bertentangan lah, Gitu. Iya. Gitu. Nah, dan pada waktu itu orang yang pertama yang telepon itu saya kan. Iya betul. Nah, waktu itu saya tanya, wah kata saya kenapa ini ya tadi penjelasannya karena memang dari awal program penjeniusan atau pembelajaran murid-murid Sewu ini memang sudah bagus dikonsepkan seperti ini, tapi seiring perjalanan waktu itu melenceng dari konsep Melenceng dari- tersebut dan memang ya balik lagi tadi yang disebutkan kita pun ada tapi berasa Berasa nggak ada. nggak ada. Nah, mungkin itu yang jadi satu pertentangan hati nurani Pak Dadang kok Iya. seperti ini. Terus selain itu perjalanan itu ada di kotak-kotakan kubu-kubukan ini. Iya, betul. Ini. Dan pada akhirnya ya kita tahu semua lah. Pada akhirnya ya itu mah proses istilahnya mungkin ujian untuk kita Ujian, juga ya. ujian. Ya itulah. Untuk Raja Makanya Semesta. saya teringat kata-kata orang-orang atau anak-anak pembelajaran yang dekat sama kita aja yang jauh seperti ini ujiannya luar biasa apalagi ring satunya. Ya, ternyata memang dahsyat lah.
Nah, setelah itu, alhamdulillah Pak Dadang bisa gabung lagi ke Iya, sini. gabung lagi. Baru gabung lagi sini. Nah, memang dari perjalanan Pak Dadang juga luar biasa sekali. Nah, ini Acepot nih. Oh ini sosok Pak Dadang ini. Ya, tapi kayak Resi Siapa ya. ini? Iya kayak Resi, Pandita itu. Pandita ya. Subhanallah. Ke ituin. Nah, jadi buat kawan semesta dimanapun berada ini di ruang cerita ini, artinya apa Pak Dadang mau ujung-ujung kadieu gitu. Namun kalau tidak ada keterkaitan Ya. dengan alam terdahulu gitu Ya, kan. ya. Kalau mungkin saya makanya saya waktu itu silaturahmi sering ke sini Ya. karena mungkin udah tahu kalau saya makan udah perlu diinikan juga saya pasti tahu. Sing manjangnya silaturahmi. Nah, itu artinya apa? Karena Ini memang Pak ada Dadang. keterkaitan ya. Jadi memang ini digambarkan sketsa ini Pak Dadang dalamannya itu ya seperti resi ini ya. Resi ini. Seperti resi. Resi. Ya, makanya ketika hal-hal di luar ataupun dengan kurang tidak sejalan dengan hati nurani yaitu tidak bisa menerima. Ini siapa ini? Allahu Akbar. Itu Bang Haji baca ke Aduh. Nah, jadi tadi itu adalah sepenggal cerita perjalanan Pak Dadang ketika datang ke Raja Semesta Ya. TV dan sampai hari ini alhamdulillah ya bergabung di Raja Semesta TV di sini. Silakan diamati Pak Dadang. Nah, mungkin selain tadi yang diceritakan sebelum saya datang, meskipun tadi agak jauh, tapi terdengar ini langsung ke sini. Ya, siap. Istilahnya menggunakan sal atau cenderamata yang diisi energi oleh Sehu itu yang mengantarkan si kakek itu dipermudah. Dipermudah memang, Mas. Nah, selain itu, apakah ada pengalaman yang lain atau secara spiritual ataupun seperti kemujizatan selama mengikuti Raja Semesta TV bersama Sehu? Kalau di Raja Semesta sih kita harus pandai-pandai menyimak videonya sih. Di situ memang banyak ilmu yang bisa kita ambil dan kita amalkan. Saya dulu pernah dikasih amalan Mas Sehu, kata Sehu, orang kayangan mah harus sugih-sugih, harus kaya kan. Kasihlah tuh saya amalan pohon uang Mas Sehu. Itu dagang itu Abudi saya amalkan kan dari tiap ba'da sholat gitu, sholat malam saya amalkan. Itu dagang 1,5 kintal. Dagang apa? Dagang daging. Oh, Daging 1,5 kintal Abudi dari jam 5 subuh jam 9 udah habis. Sampai diwawancara saya sama Liputan 6. Sampai masuk TV gitu, masuk berita. Oh, ya itu gara-gara ya memang syariatnya kita dagang secara Lahiriah. batiniahnya kita Menjikirkan amalan yang dikasih itu. Sehu itu berarti ya. Iya. Ya itu usaha dan doa itu Usaha, namanya. iya, betul. Ya kan balik lagi kalau usaha tanpa doa sama dengan sombong. Doa tanpa usaha ya bohong. Kosong. Ya iya kosong bahkan. Kosong Mas. Jadi ada apa semenjak datang saya dari tadi udah kosong dulu. Kosong, ya. Maka ada apa yang bertanya lah. Gini aja kan, Acepotnya sebelum ini nanyain Sosok ini Ya, siapa ya, betul. gitu namanya. Betul. Nah, ini coba dari kebatinan Acepot sendiri ini namanya siapa? Mungkin bisa diceritakan Pak Dadang ini dalamannya itu keterkaitan apa sih? Coba dipulang dulu gitu. Acepotnya dihadirkan dulu. Dihadirkan dulu coba Acepotnya coba. Ini Mang Dadang ini. Iya. Karena kan objeknya ini maksudnya pandangan Acepot menceritakan bahwa beliau itu siapa sih, ada keterkaitan apa sih dengan Raja Semesta, dengan Sehu, dengan kita di sini. Sekarang ini aduh. Ini bener asli. Ya iya, asli palsu. Awas ya, jangan karangan belakang. Saya tahu sih Acepot waktu sekolah bahasa Indonesia mengarang bebas itu jelek sekali. Jadi nggak bisa kalau Menggarang-ngarang gunung aja sih mah. Bengkok-bengkok. Nah, jadi Acepot akan mendeteksi keterkaitan Pak Dadang dengan Sehu itu apa? Memang dikatakan itu seperti resi ya, kalau resi itu orang bisa lah ini pandita.
itu. Syambuara. Rampes. Ini bukan sarang saha ini teh. Oh juga. Oh, Tadinya Mana ya? oh yang sebanak ya. Terkeluar heula ya yang sebar dah. Juga aya perlu sarang saha aja teh punten. Kaulah. Pandita teh. Istri Anjaya. Anjay. Anjay. Oh, Anjayana. Anjay ini. Anjay. 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 Surya. Hmm. Kibuyut Surya. Oh, Kibuyut Surya. Punten ieu nya aya keterkaitan naon emang anjeun teh pandita teh sareng Bapak Semar teh. Atuh gareng Heeh. Ari Semar mah atuh ulu-uluna para pandita. Oh. Pandita ge kabeh diajarna ka dieu. Heeh. Sampai meh ngarubah jadi wujud Semar. Pantes peureun lewat ieuna jasadna teu ujug-ujug ieu jasad teh datang ka dieu gitu. Cenah jasad oge kan jadi pertanyaan. Udah teu apal teh ya gitu panan Ya ya kaula mah ngikuta di jero. terus pesan ketujuh. Tapi kan rasa mah tetep meureunna. Kaula hiji di patempatan lobang ngaran. Heeh. Ngan lobang ngaran eta anu sok diaku ka rumah Kibuyut Surya. Kibuyut. Si Jayana. Ya, si itu Karihaya. Seueur nya oge nya lobanya. Heeh. Si Cakrabana ya. Dan setiap Aya ngan loba anu kaula mah eta di Kibuyut Surya. Tah nu jadi pertanyaan jasad deh kok kunaon jual bisa ujug-ujug datang ka dieu cenah kitu ya. Itu jasad teh jadi bertanya-tanya keneh wae nepi ka ayeuna ge sebenarnya mah. Aya katariku cahaya gilang mirangna Semar jadi kaula tah iya dikayangan kaula dari kaula dikayangan ditis ka alam dunia kaula hayang-hayangan panditaan benar-benar bahuda dikayangan lu mimpin para pandita eta yang Semar. Gara-gara cahaya eta meureunnan yang teh katarik meureunnan. Kasanghyang Ismail. Katarik ku cahaya eta anu ngajadikeun jasad teh hayang datang wae ka dieu cenah asa saredi mimiti datang oge. Sampai curi. Ya kaula mah pas dikayangan kubraga alam dunia nitis wadah kaula dia lain berbentuk tendawa Subhanallah berarti ya. hayang nitisna wujud kaula dan kaula mah nuturkeun garis carita kahirupan naon kita nyiapkeun naon Maka nu gaduh jasad kadang Ya, memang Abudi saya kan senang spiritual gitu, kegaiban. Dari sekian banyaknya praktisi gitu, memang cuman keawalan doang. Dari setiap channel YouTube pun nggak pernah saya komen, cuman di Raja Semesta doang saya subscribe dan komen. tah kunaon eta cenah jasad oge jadi resep teh ya ka Bapak Semar beneran. tarikan eta Energi eta. energi pandita anu jadi pamimpin para pandita Memang Regina. dari dulu juga Abudi kan di pasar suka aneh sendiri. Bukannya dagang pengen rame, malah mikirin ini sapi kan pengen jadi daging dipotong itu prosesnya tahunan katanya. Ini sapi datangnya dari mana? Sampai mikirin yang itu gitu. Belajar, tapi mau belajar kagak gitu nyari guru. Pas ada Raja Semesta, kok ujug-ujug saya pengen banget gitu. Kumaha sebenarnya yang sebenarnya eta kok bisa jadi gitu. Tah eta teh rasa Si rasa eta si beneran. rasa eta merenungarna tadi satu eta kan aya nyawa Benar. aya nu ngagaduhana Benar. Mohon. aya energina tah kaula kan ajarana kasajatian Mohon. tah rasa eta sabaraha anu ngajadikeun Kapamikiran. tega kapamikiran ieu teh asal muasana kan sarua-sarua apa dapah
Lamun bener-bener ngaji ka jero ngan berhubung nu boga wadah nage sadai Masih ya kene. ragu-ragu lah Kedul. hayang henteu Hayang teu teman kur kebutuhan alam dunia ayeuna tuh eta sih sebenarnya mah yang da beda zaman tuh dan sebenarnya mah tapi kan rasa eta mah mau rubah kumaha tetep aya mun. aya wae. da kaula mah aya jauh tina diri ajeun aya dina lapisan hijab jero kaula mah lain dan jeung bagian dina riwayat bahna anjeun mun beda aku gareng ke apa da gareng oge pernah si bukhul lamun gareng nu nyaritakeunna besing pajarkeunna nyahoanan gitu apa ari zaman ayeuna mah kan zamanna geus beda di zaman pasinggahan santrahan gitu maritis memang gareng oge ke oleh kok keneh lah budak keneh gede kieu tah patan tadi nalika yang Semar menjelaskan tentang hakikat hidup kasucian jeung kasajatian di harupun para pandita gareng mah ditirelekan patan ngadengekeun eta teh nerap eta teh da hari Allah hatur naon atau hatur nuhun yangnya pas ieu meureunna jadi ayeuna mah hafal boga jasad oge Niki Buyut Surya tadi mah setiap tempat perlombaan Niki Buyut Surya anu tenar nama disebutasi tapi saya disebut di Buyut Surya mohon da bantosan beureun jasad ayeuna teh dager ngabdi ka dieu di Bapak Semar modelannya di pemerintah memang dorongan memang ditarik ke ulama aja gerbang saya ditulis tergarisan cerita kehidupan anjeunna anu boga jasa di dieu da kaulang tajieun jasadna dihandap merendro raga jeung raga nah ai kaulang mah jeung yang Sembar mah aya wae tali rasa namanya rasa eta bahkan yang Sembar mah kosong ngaranna ngabimbing kaula di alam keaiban subhanallah yang Sembar kaluar punya kaluar gareng keluar gitu keluar gareng gareng karuang mah pereuna mohon hatur nuhun ya yang hatur nuhun sok lebat deui tadi lanjut kaula epot teh hatur nuhun mohon mangga sok mangga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampai ya itu ya Pak Dadang baru pertama kan Pak Dadang bertemu Baru atau berbincang kan enggak memang Abudi dari awal juga sampai karuhun aja ngerasa panas gitu di dalam diri saya ya karena kan dalemannya namanya Ki Buyut ya Ki Buyut Surya Buyut Surya itu jadi memang subhanallah lah artinya apa orang-orang yang datang ke sini entah itu hanya sekedar singgah ataupun menetap dalam silaturahmi ke sini udah pasti ada keterkaitan dari energi apa ya cahaya gilang gemilang tadi itu ya mungkin eranya aja yang berbeda hari ini ya melalui proses ya itu di YouTube ini kan cahaya itu disebarkannya lewat medianya YouTube kalau zaman sekarang beda dengan zaman dulu tapi kan tetap soul atau jiwa atau rasanya itu tidak mungkin berubah seperti yang Pak Dadang ceritakan dari awal ketika datang ke sini ada rasa kenyamanan ya karena memang ada keterkaitannya penuh luar biasa gitu kan karena Bapak Semar lah yang membimbing beliau tadi Ki Buyut Surya tadi itu yang mengajarkan tentang hakikat kehidupan itu ini diceritakan bahwa waktu itu saya pun masih kecil suka lari-larian ya itulah ya ini mah percaya atau tidak ya balik lagi ke kawan semesta ya tapi betul. Kan ininya Pak Dadang
serasanya Pak Dadang aja cerita tadi sinkron kan? Nyambung, kan? Memang sinkron, Ya kan? Budi, memang ya. Ya. Makan tadi beliau ketika berdagang daging malah berpikiran ini satu asal muasalnya gimana kan? Nah itu kan Tiap-tiap hari dipotong gitu, kok ada aja gitu. itu kan rasa yang di dalam disalurkan dalam manifestasi pemikiran kita, Iya. rasa keingintahuan antara kesadaran zaman dahulu si Eyang ini, Resi ini dengan kesadaran kita hari Iya. ini. Karena ya subhanallah kalau seperti Sehu atau Acepot ketika sudah connect itu kesadaran masa lampau dengan kesadaran hari ini kita itu Raga, enak. Enak. Nah ya karena untuk menebus itu menebus 7 lapisan itu ya itu Marifatullah. Harus Marifatullah. Dan memang kata Acepot sendiri tadi dikatakan ketika kita belajar atau mengkaji ke Marifatullah itu dan ujiannya luar biasa ya, terutama mental ya Acepot. Mental. Luar biasa, mental yang paling utama. Ya, tapi kan hasilnya ya hari ini lihat sendiri seperti Sehunya. Acepot yang Adewala dan yang lainnya itu kan ya itu proses itu bagian dari, jadi jangan melihat hasilnya tapi prosesnya sebelum adanya Raja Semesta kan seperti apa ya. Mungkin alhamdulillah ini di ruang cerita kali ini tadi sketsanya udah ditampilkan, ini coba dilihat. Nah, ini sketsanya dan tadi kita berbincang dengan Ki Buyut Surya yaitu dalamannya Pak Dadang sendiri, dan karena memang itu yang membawa beliau ke sini. Ada tarik rasa itu Pak Dadang ya. Asalnya memang dari sal itu, Budi. Iya, dari itu. Kan energi. Dari sal itu saya tanda tanya. Tertarik ya? Kok ini awawan kayak yang naruh sinyal gitu. Iya. Untuk kan di tiap video Raja Semesta sering bilang gitu, Sehu, sejarah pasti akan terulang. Gitu. Iya, betul. Apakah dari sal itu memang Sehu naruh sinyal gitu untuk yang sejarah-sejarah masa lampau datang kemari? Ya, sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan tertarik oleh Cahaya Gilang Budi. Sebenarnya energi sal cenderamata yang kasar muasalnya sebenarnya dari cahaya itu. Gilang itu. Iya. Sebenarnya seperti itu, dan itu menjadikan satu koneksivitas terhadap diri kita atau kesadaran kita hari ini. Ada ketertarikan rasa dalam diri itu keluar ke dalam pemikiran kita. Makanya Pak Dadang sendiri dibanding channel-channel yang lain seperti para praktisi atau paranormal kok ini cuman nonton biasa aja gitu. Iya, tapi kan rasa itu kan rasa kan nggak bisa dilihat Pak Dadang, cuma bisa dirasakan kan. Kalau rasa itu sulit untuk diinikan, tapi bisa dirasakan oleh kita, ada keterikatan itu. Mungkin yang awal-awal Budi tahu kali ya, kalau tiap lab pasti saya hadir gitu kan ya. Hadir terus. Ya karena memang yang di dalamnya itu membawa raganya yang hari ini kesadaran Pak Dadang untuk silaturahmi ke sini, karena memang dulunya pun seperti itu. Cuma yang membedakan hari ini kan kita wadah kita hari ini. Tapi kan tadi kata saya juga rasa keterkaitan itu tidak bakalan hilang, meskipun antara kesadaran masa lampau kita yang dalam diri kita dengan kesadaran kita hari ini belum connect, artinya belum sadar lah, tapi rasa itu pasti nyambungin sedikit pun udah subhanallah. Nah, sulit untuk pasti pertama Pak Dadang kesini itu sulit untuk mengungkapkannya, kok rasa apa sih ini kan gitu kan, malahan baru datang aja kayak udah pada kenal gitu, padahal baru ketemu gitu. Seperti ada keikatan lah kita itu. Ya bukan seperti ada ikatan, karena memang kalau ditarik ke masa lampau, kesadaran masa lampau masing-masing antara Acepot, antara Ngajuna, Sehu sendiri gitu atau Bapak sebenarnya memang ada kehidupan gitu. Ya coba Allah kali ini di video kali ini ya. Jadi tadinya saya nggak mau masuk ini tadi itu saya kan Kayaknya kosong. Gara-gara energi dari sang musik. Itulah. Ya betul. Ya itu. Jadi ketika saya meditasi ada ceplok tuh, naik tulungan datang. Langsung aja pakai jaket datang. Emang kuat energi tanggal. Karena ada yang udah kosong katanya. Ya mungkin cukup ya, cukup ya Pak Dadang ya. Ya mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada kawan semesta dimanapun berada. Mangga silakan Pak Dadang. Salah satu orang yang memang dari silaturahmi bisa bergabung ke sini, dari keluarga di sini. Ya, untuk kawan semesta,
Kalau pengen silaturahmi ke Raja Semesta silakan datang. Jangan mikirin di sini mau bagaimana, Betul. mau makan apa enggak. Yang penting datang aja dulu dengan niat yang tulus. Iya. Jangan punya niat yang lain-lain lah gitu. Bebas ya? Bebas, di sini, Pak, bebas ya? di sini mah. Bebas. Terbuka untuk siapa Terbuka aja. untuk siapa aja. Iya, betul. Betul. Yang Cukup. penting niatnya Iya, niat. mau apa gitu datang ke sini. Cukup Pak Dadang ya? Iya, cukup. Ayo Pot, ini. Terima kasih banyak. Saya kosong mas. Saya lagi kosong mas. Cukup Mas Iwan. Cukup sekali. Aduh, cukup. Jarang. Ya, jadi Lagi alhamdulillah kosong nih. di ruang cerita ini kita bisa berbagi atau menggali informasi tentang salah satu orang yang ada di sini yaitu Pak Dadang, bagaimana tadi menceritakan dari A sampai Z, dari lahiriah sampai batiniah ya, batiniah itu tadi. Iya. Kalau Sunda nama kuring jeung kurung. Iya. Kuringnya itu tadi yang Surya ya, yang buyut Surya. Buyut Surya. Nah, itu kuringnya, nah kurungnya Pak Dadang hari ini. Jadi antara kesadaran masa lampau ini dengan kesadaran masa sekarang. Ketika ada koneksivitas itu rasa itu meskipun hanya sedikit itu udah pasti ada ketertarikan ke sini. Nah, makanya selalu bilang sok mangga kalau silaturahmi ya Silakan. itu Yang penting niatnya mau apa ya datang betul ke sini. sekali. Jadi kan silaturahmi itu ya itu untuk menyambungkan rasa itu. Nah, sebenarnya bagi kawan-kawan juga yang lain dimanapun berada gitu kan, makanya suka bilang atuh sabulan sakit silaturahmi ke Cina. Nah, itu artinya memberikan apa ya? Ibarat katanya memperbesar tali silaturahmi itu atau tali rasa yang di dalam agar dengan kesusahan atau kesakitan dan yang lainnya itu tidak terjadi lagi sebenarnya. Contoh yang kena santet gitu kan, makanya sebulan sekali ke sini. Ibarat katanya bahasa gampang nama ngecas energi. Nah, sebenarnya ya bukan ngecas energi tapi mengikatkan tali rasa itu. Tali rasa itu. Semakin kuat sehingga ketika ada sesuatu yang mau menghampiri ke kita, yaitu karena tali rasa tadi yang di dalam kita itu yang membantunya. Itu sih sebenarnya ya. Jadi buat kawan-kawan dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita bisa mendengarkan sepenggal cerita dari Pak Dadang dan Ibu Yut Surya. Ya, salah satu memang murid Sehu atau murid Bapak Semar di masa lampau dulu. Bapak Halus terhadap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus.